Halo guys, apa kabar? Semoga tetap waras ya. Apalagi setelah ngeliat drama-drama di dunia VTuber belakangan ini. Nah, hari ini kita mau bedah satu kasus yang lagi jadi omongan panas. Terutama buat kalian yang ngikutin Niji Sanji EN. Udah denger belum? Soal Aster Arcadia. Belum? Aku juga bro. Canda. VTuber satu ini yang dulunya lumayan sering nongol. Tiba-tiba aja diumumkan berpisah dari agensi. Jujur pas pertama kali denger, aku langsung mikir, hah? Udah ada yang keluar lagi? Ada apa lagi nih? Karena ini bukan sekedar graduation biasa bro. Ini lebih kayak ada bau-bau busuk drama yang menurut aku cukup serius. Jadi daripada cuma asal nebak, mending kita bedah aja. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama si Aster ini? Oke, jadi gini. Buat yang mungkin belum terlalu ngikutin, Aster Arcadia ini salah satu anggota dari Wave Illuna di Niji Sanji EN. Dulu sih dikenal dengan personanya, tapi di balik persona itu ternyata ada isu yang lumayan gelap dan bikin geleng-geleng kelapa. Pemicu utamanya itu muncul sekitar Februari 2024. Waktu itu, tiba-tiba ada bocoran percakapan Discord yang melibatkan Aster dan VTuber lain, yaitu Scarlet Yonaguni. Kenapa gambarnya di-blur? Ya sengaja aku blurin, supaya kalian gak muntah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton video YouTube yang membahas ini. Judulnya, Menangani Kebocoran Penyalahgunaan. Dan untuk pembahasan lebih lanjut, kalian bisa cek thread Reddit Kuro Sanji yang berjudul Kronologi Kejadian Terkait Tuduhan Terhadap Aster Arcadia. Ini pembahasannya panjang. Anjir, ini postingan kayak kereta api bro. Dari bocoran chat ini, komunitas langsung curiga sama perilaku si Aster yang dituduh mengarah ke manipulasi psikologis dan kontrol emosional. Bayangin aja, ada percakapan yang bikin orang mikir, waduh, ini kok kayak lagi nyoba bikin orang ragu sama diri sendiri. Mainin emosi banget. Ini langsung bikin heboh dan memunculkan tanda tanya besar. Tapi itu baru permulaan bro. Setelah bocoran chat itu muncul, beberapa VTuber lain yang memilih untuk tetap anonim. Ya iyalah, siapa juga yang mau terang-terangan kalau udah digituin? Mereka juga mulai berani mengungkapkan pengalaman mereka. Mereka bilang, Aster ini secara harfiah pernah menerbangkan mereka ke Jepang untuk ketemu. Dan setelah pertemuan itu, mereka malah merasa tidak nyaman. Dan ada indikasi pelecehan. Ini bukan cuma satu atau dua orang loh ya. Menurut beberapa sumber, perilaku ini dianggap sebagai pelecehan seksual oleh rekan-rekan mereka sendiri di dalam agensi. Jadi, ini bukan cuma masalah chat yang aneh, tapi udah menyangkut perilaku di dunia nyata yang bikin orang lain merasa terancam atau tidak aman. Serem banget kan? Oke, dengan semua tuduhan serius ini beredar, tentu aja komunitas langsung nuntut kejelasan dari agensi, yaitu Anycolor, induk perusahaan Niji Sanji. Akhirnya, pada Desember 2024, setelah sekian lama, Anycolor mengumumkan kalau mereka akan membuka investigasi independen oleh pihak ketiga. Pengumuman ini mencakup tuduhan pelecehan dan juga isu kebocoran informasi internal. Harapannya sih investigasi ini bisa transparan dan memberikan keadilan. Tapi banyak banget yang merasa kalau respon agensi ini terlalu lambat. Bayangin, bocoran pertama itu di Februari. Investigasinya baru diumumkan Desember. Hampir setahun loh. Ini bikin penggemar bertanya-tanya, kemana aja selama ini bro? Tidur. Kenapa baru sekarang setelah kasusnya meleduk? Seiring dengan pengumuman investigasi itu, Aster Arcadia sendiri mulai menghilang dari publik. Dia mulai membatalkan beberapa jadwal streamingnya, termasuk cooking stream yang katanya sempat dinanti-nanti. Bahkan chat di streamnya pun diatur jadi mode hanya subscriber. Ini kan kayak sinyal ya, kalau ada sesuatu yang lagi nggak beres. Dia jadi jarang muncul, dan para penggemar makin khawatir dan penasaran. Suasana di komunitas jadi tegang banget waktu itu. Ya tegang karena nunggu kejelasan, bukan karena kangen. Setelah berbulan-bulan Aster menghilang, dan investigasi yang entah gimana hasilnya itu berjalan. Akhirnya, pada 15 Juli 2025, Anycolor mengeluarkan pengumuman resmi yang jadi klimaks dari semua drama ini. Mereka menyatakan bahwa Aster Arcadia separating atau dipisahkan dari Niji Sanji EN, dan dia tidak akan melanjutkan aktivitas streaming. Nah, ini dia yang jadi perdebatan besar di komunitas. Kenapa pakai kata separating atau dipisahkan? Bukan terminated atau dipecat. Ini penting banget guys.
banyak yang berspekulasi kalau agensi sengaja pakai kata ini buat menghindari mengakui secara terbuka bahwa si Aster ini dipecat karena tuduhan pelecehan. Kalau mereka bilang dipecat, berarti mereka harus memberikan alasan yang jelas, dan itu bisa merusak citra Niji Sanji sendiri. Kenapa? Karena itu berarti mereka secara tidak langsung mengakui bahwa tuduhan pelecehan itu benar, dan mereka mungkin terkesan melindungi pelaku selama ini. Ya malulah bro. Jadi dengan bilang separating, mereka bisa mengklaim kalau ini semacam keputusan bersama atau kontrak yang memang tidak diperpanjang. Ini cara agensi untuk mencuci tangan dari situasi ini dan menyapu kotoran ke bawah karpet, seperti yang dibilang banyak penggemar. Padahal kalau dilihat dari kronologinya, ini jelas bukan perpisahan yang baik-baik aja. Ini lebih kayak, kita buang aja deh nih orang, biar nggak ribet. Tentu aja, pengumuman ini langsung memicu reaksi di komunitas VTuber, terutama di Twitter. Banyak banget penggemar yang kecewa, marah, dan merasa dikhianati sama agensi. Memutus hubungan dengannya di hari yang sama, saat saya mampir ke gedung Niji Sanji. Kebetulan? Seharusnya memisahkannya dari talent wanita, ha? Guys, dia sudah berpisah dari kita sekarang. Kita tidak perlu melakukan investigasi yang kita janjikan berbulan-bulan lalu. Lupakan saja. Haha. Komentar-komentar ini menunjukkan betapa seriusnya pandangan komunitas terhadap tuduhan ini, dan betapa frustasinya mereka dengan penanganan agensi. Banyak yang merasa Niji Sanji gagal melindungi talent mereka, dan malah terkesan melindungi pelaku. Ya kayaknya mereka lebih peduli sama citra daripada keselamatan talent. Insiden ini ditambah dengan beberapa kontroversi lain yang menimpa Niji Sanji N belakangan ini. Benar-benar telah merusak reputasi agensi di mata banyak penggemar. Kepercayaan mereka jadi terkikis, dan banyak yang mulai mempertanyakan komitmen agensi terhadap keselamatan dan kesejahteraan talentnya. Atau jangan-jangan mereka emang nggak punya komitmen itu dari awal. Drama Aster Arcadia ini adalah pengingat yang sangat penting. Ini bukan cuma tentang satu VTuber yang keluar, tapi ini menyoroti isu yang lebih besar. Keselamatan talent di industri VTuber dan tanggung jawab agensi dalam menangani tuduhan serius seperti pelecehan. Semoga aja kasus ini bisa jadi pelajaran berharga buat semua agensi VTuber untuk lebih serius lagi dalam melindungi talent mereka dan bertindak cepat serta transparan saat ada masalah. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, baik talent maupun penggemar. Jangan sampai ada lagi yang jadi korban atau merasa nggak aman. Gimana menurut kalian guys tentang drama Aster Arcadia ini? Tuliskan pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.